Apa itu pokok? Apa yang dimaksud dengan pokok? Jadi tadi kita bahas pokok iman apa? Kata Imam Muhammad bin Nasr, apa? Al-asal alladhi huwa iqrarun, percaya bi anna Allah huwal haq wa ma qalahu sidq. Percaya dengan Allah bahwa Allah itu hak dan yang Allah katakan adalah benar. Jadi semua yang dalam Quran benar. Dan Allah itu hak, itu pokok. Ada yang ragu-ragu terhadap sebagian ayat Quran? Kafir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Irghaman liman jahada birububiyyatihi wa kafara. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul khalaiqi wal bashar. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi masabihil ghurar mattasalat aynun binadar wa udhunun bi khabar min yaumina hadha ila yaumil mahsyar. Amma ba'd. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Amin ya rabbal alamin. Pelajaran kita masih seputar iman. Kemarin kita sudah membahas tentang apa definisi iman secara istilah, sebelumnya secara bahasa. Masalah iman ini saya ingatkan adalah masalah yang sangat penting ya. Jadi kalau kita salah dalam mengartikan iman, nanti bisa salah berperilaku. Salah berperilaku ini sangat berbahaya. Bisa mengeluarkan seseorang dari iman, dari Islam, kemudian juga nanti menuduh orang lain kafir dan seterusnya. Kita akan baca perkataan Ibnu Qudamah sambil mengulang sedikit yang kemarin sudah dijelaskan, karena sebagian ada yang nggak nyambung katanya kemarin, ada sebagian yang kurang paham. Tapi akan ulang sedikit insyaallah biar paham. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Al-imanu qaulun wa amal. Iman adalah perkataan dan perbuatan. Al-imanu qaulun wa amal, wal iman qaulun bil lisani wa amalun bil arkani wa aqdun bil janan. Iman adalah perkataan dan perbuatan, dan iman adalah perkataan dengan lisan, perbuatan dengan beramal dengan perbuatan, kemudian kepercayaan dengan hati. Kata siapa ini? Kata siapa ini? Ini yang sekarang Anda baca kitab siapa? Ibnu Qudamah. Ibnu Qudamah mengatakan iman adalah perkataan dengan lisan dan juga kepercayaan dalam hati dan perbuatan juga termasuk iman. Kemarin dikatakan bahwa ini siapa yang mengatakan begini? Tadi Khawarij. Nah, sekarang Ibnu Qudamah berpendapat dengan pendapat Khawarij, betul atau salah? Betul? Kita bahas ntar. Yazidu bit ta'ati wa yanqusu bil isyan. Bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan kemaksiatan. Qala Allah Ta'ala wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Ya. Jadi ini merupakan perkataan Ibnu Qudamah bahwa iman adalah kepercayaan dengan hati, dalam hati, kemudian perkataan dengan lisan, dan juga amal dengan perbuatan. Paham gak nih? Baik. Di antara yang mengatakan seperti itu juga adalah Syahin Ibnu Sumeda. Sumeda ini adalah muridnya Imam Ahmad.
Abu Salamah Al-Abdi. Semeda, kalau di Hadramut ada Semeda Badu. Famnya Semeda. Tapi Anda nggak tahu ini Hadramut bukan. Kayaknya bukan sih. Sami'tu Aba Abdullah yaqul al-imanu qaulun wa amal, qaulun bil lisan wa amalun bil arkan. Tamam? Jadi iman adalah perkataan, perbuatan dan hati, kepercayaan dalam hati. Lah kemarin anak kayaknya semua kemarin nggak nyambung apa gimana ya? Kemarin kita jelaskan apa itu iman. Apa artinya iman? Di sini Ibnu Qudamah mengatakan iman 3 hal tersebut. Kemarin anak katakan kita belajar akidah Hambali kan? Hambali mengatakan iman itu apa? Keyakinan saja kan? Berarti beda nggak dengan Ibnu Qudamah? Beda tidak? Anak kemarin bilang nggak beda. Mantu tuh lagi tidur kali. Saya pernah ulang sedikit. Iman, arti iman ya. Arti iman. Tahu makna iman? Arti iman ada 2. Kemarin ingetin. Ada iman yang mengeluarkan dari api neraka. Apa namanya? Yang mengeluarkan al-mukhriju minan nar. Mengeluarkan dari neraka. Artinya mengeluarkan dari neraka apa? Afwan. Al-munqidhu. Minad dukhul finnar, yang menyelamatkan menyelamatkan dari masuk neraka. Berarti masuk nggak? Nggak masuk neraka. Ada lagi iman yang mengeluarkan, al-mukhriju minan nar, mengeluarkan dari neraka. Mengeluarkan dari neraka. Atau lebih enak lagi, minal khulud finnar, mengeluarkan dari kekekalan. Jelas tidak? Jadi ada yang kekal di neraka, ada yang masuk keluar lagi. Paham gak ini? Baik. Ini masalah sangat penting karena kalau kita tidak paham ini banyak orang dikafirkan, dibunuh, di macam-macamin gara-gara ini, gara-gara mengartikan iman ini. Ya, nanti akan kita jelaskan. Dia tidak bisa membedakan antara 2 hal ini. Nggak bisa bedain antara 2 hal ini. Jadi dia nanti ketika baca perkataan seperti di kitab Lum'atul I'tiqad, dia tidak akan mampu membedakan. Pada saat tidak mampu membedakan, dia masukin ini kemari, acak-acakan. Sehingga yang terjadi hukumnya salah. Kemarin kita katakan, yang mengeluarkan dari kekekalan di neraka, apa arti iman? Pertama, percaya saja. Atau tasdik. Tasdik, percaya. Percaya saja. Ini kemarin kita katakan, yang mengatakan siapa? Jahmiyah. Ya, Jahmiyah itu apa? Percaya saja. Jahmiyah, dia mengatakan percaya saja. Berarti iblis percaya nggak? Percaya iblis. Masuk ntar. Fir'aun masuk. Jelas tidak? Kemudian yang kedua, ada lagi yang mengatakan apa? Perkataan saja. Perkataan saja. Siapa nih?
Karomiyah. 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 Perkataan saja. Saya bersaksi tidak ada Tuhan kecuali Allah dan Nabi Muhammad utusan Allah. Udah, dalam hati nggak percaya, tetap dia beriman. Kata siapa? Karomiyah. Kemudian setelah itu ada yang mengatakan tasdiq ma'al id'an. Ma'al id'an, percaya dan patuh, bukan sekedar percaya. Percaya dan tunduk. Ini perkataan siapa? Asy'ari dan Hambali. Jelas tidak? Percaya bukan jadi beda dengan Jahmiyah. Cuman mereka dituduh Jahmiyah. Asal muasal dituduh Jahmiyah karena ini, karena mengatakan bahwa iman hanya percaya dan tunduk. Jadi dituduh Jahmiyah. Jadi besok nanti kalau dituduh atau dengar orang bilang, "Wah, ente Jahmiyah. Awas dia lirsat Jahmiyah," misalkan. Paham dari mana asal muasalnya? Jelas tidak? Asal muasalnya karena Jahmiyah mengatakan bahwa iman itu percaya saja. Dia memasukkan iblis ke dalam iman nanti. Kemudian Fir'aun, kemudian Abu Jahal, Abu Lahab semua beriman. Kalau Hambali Asy'ari tidak mengatakan Abu Lahab beriman, Abu Lahab beriman. Iblis beriman, kenapa? Karena tidak tunduk, percaya, dia tahu Allah beriman. Dia Allah nih yang menciptakan langit dan bumi, Allah Tuhan semesta alam. Cuman dia tidak menjadikan Allah sebagai Tuhannya. Berarti masuk nggak menurut Asy'ari? Tidak beriman. Ini jelas nggak nih? Jelas? Jadi Asy'ari dan Hambali. Kemudian nanti ini perlu pakai perkataan atau tidak? Sebagian mengatakan pakai perkataan, sebagian tidak. Ya, karena kalau tidak ngomong di dunia dia beriman, ya kita nganggap dia orang apa? Kafir. Dia nggak mau ngomong misalkan. Ada lagi yang mengatakan harus mengatakan. Jelas tidak? Baik. Kemudian ada lagi yang mengatakan iman itu adalah perkataan, apa namanya? I'tiqadun, percayaan, wa qaulun, perkataan, wa amal, dan perbuatan. Percaya, terus apa? Perkataan, terus perbuatan. Ini perkataan siapa? Masya Allah. Khawarij, kemudian Mu'tazilah. Jelas? Ini perkataan Khawarij. Jadi Khawarij mengatakan iman itu adalah amal, perbuatan. Jelas tidak? Perkataan, kepercayaan, perbuatan. Ini kata Khawarij. Khawarij itu apa? Khawarij apa artinya? Ya, apa maksudnya? Yang mengkafirkan orang bukan dengan hal yang membuat kafir dan menghalalkan darahnya. Yang mengkafirkan orang dengan bukan hal yang kafir, paham nggak? Bukan dengan kekafiran nanti dikafirin. Misalnya ada orang ngerokok, wah kafir loh misalkan. Berarti Khawarij itu dia. Karena merokok tidak membuat orang jadi kafir, paham nggak? Dan menghalalkan darahnya, bukan sekedar mengkafirkan juga, dia menghalalkan darah. Oh ente ngerokok berarti ente kafir, berarti ente anak bacok. Oh ente bilang iman itu tasdik, percaya dan tunduk saja, berarti ente tidak sesuai dengan salafus soleh, berarti ente Jahmiyah, berarti ente bilang iblis ini begini-begini, berarti ente anak bom. Khawarij, menghalalkan darah. Dan ini yang terjadi sekarang. Nanti dia bilang bahaya. Khawarij, mereka seperti ini. Ntar di sini jelaskan tentang Murji'ah, ntar jelaskan. Jadi ini masalah paling sensitif, masalah iman. Karena ini yang pertama kali muncul, ini masalah iman. Khawarij ini muncul gara-gara ini masalah. Zaman pertama bid'ah yang muncul malah Khawarij. Jelas tidak? Ya, Sayyidina Ali dikafirkan, bayangin Imam Sayyidina Ali kafir, gimana kita? Paham nggak? Jadi kalau
sahabat kafir, ya udah kita gimana lagi? Sahabat Sayyidina Ali bin Abi Thalib dikafirkan gara-gara tidak mau karena mengutus sahabat untuk Abu Musa al-Ash'ari untuk berdamai dengan Muawiyah dan Amr bin As. Dibilang katanya, kamu kenapa berhukum dengan hukumnya Abu Musa al-Ash'ari dan dengan hukumnya Amr bin As, tidak dengan hukum Allah? Ngaco. Tidak paham tidak? Jadi dia mengkafirkan dengan bukan yang kafir, kemudian menghalalkan darahnya. Itu adalah Khawarij. Nah, kemudian apa bedanya antara perkataan ini dengan perkataan Ibnu Qudamah? Ibnu Qudamah Khawarij bukan? Bukan. Nah, enggak, beda. Beda. Jelas? Ini sampai sini ya. Jelas tidak? Kalau ditanya apa arti iman, kita jangan langsung jawab. Tanya dulu. Arti iman yang mana nih? Iman yang mengeluarkan dari kekekalan di neraka atau iman yang menyelamatkan dari masuk neraka? Paham nggak? Hah? Kalau dia bilang iman yang mengeluarkan dari kekekalan di neraka, berarti artinya ini. Paham nggak ini? Ini yang benar artinya. Jelas? Kalau ditanya iman yang sempurna, iman yang menyelamatkan dari masuk neraka, jawabannya apa? Jawabannya ini, i'tiqadun wa qaulun wa amal. Percaya, kemudian perkataan dan perbuatan. Fahim tuh? Jelas nggak nih? Jadi iman artinya ada dua, tergantung mau yang mana. Paham nggak? Kalau ini lawannya apa? Kafir. Nggak ada ente kafir. Paham nggak? Kalau ini tidak kafir, tidak sempurna imannya. VS ya apa? Lawan kata maksudnya ini, versus lawan kata, lawannya ini adalah kurang iman atau tidak sempurna. Paham nggak maksudnya? Jadi ada dua pertanyaan. Kalau ditanya perbuatan termasuk iman bukan? Termasuk iman di sini. Paham ini? Di sini. Kalau di sini termasuk iman tidak? Perbuatan. Nggak masuk kan? Cuman percaya dan tunduk. Di sini nggak masuk, cuman percaya dan tunduk. Kalau di sini masuk. Paham nggak ini? Ini kesempurnaan iman. Ini asal pokok iman. Belum nyambung. Kalau anda tanya, perbuatan termasuk dari iman atau tidak? Termasuk nggak? Enggak dulu, jangan langsung jawab. Tanya dulu, mana? Di sini atau di sini? Maksudnya perbuatan itu termasuk yang mengeluarkan dari kekekalan di neraka nggak? Kan gitu kan? Jawabannya apa? Tidak. Perbuatan nggak masuk di sini. Cuman percaya dan tunduk aja. Asy'ari Hambali. Ini yang benar ini. Kenapa kalau kita bilang begini, percaya perkataan dan perbuatan, ada orang nggak haji, bisa haji dia nggak haji, kafir nggak? Kalau yang bilang kayak gini, kafir, kan lawannya kafir nih, paham nggak? Nak bilang, iya dia tidak memenuhi syarat iman, ngerti nggak? Jadi ini kalau nggak ada nih. Jahmiyah bilang iman itu apa? Percaya. Orang kalau nggak percaya kafir. Kata siapa? Jahmiyah. Iman itu berkata. Kalau nggak berkata kafir. Kata Karomiyah. Iman itu apa? Percaya dan tunduk. Kata Asy'ari dan Hambali. Kalau nggak percaya dan tunduk kafir. Jelas tidak? Kalau kata Khawarij, percaya, perkataan dan perbuatan. Kalau nggak ada tiga kafir. Jelas tidak?
Paham ini? Jadi orang kagak sholat, orang tidak bayar zakat, kata Khawarij kafir. Kata Asy'ari nggak kafir. Kenapa? Kenapa? Karena perbuatan bukan termasuk dari iman. Jelas? Oh, enggak haji. Kata Khawarij kafir. Kata Asy'ari tidak. Kata Karomiyah enggak. Kan enggak, dia bilang ngomong doang. Paham nggak ini? Paham nggak di sini? Ya, nyambung. Nah, jadi ini kalau perbuatan orang misalkan tidak umroh, yang bilang umroh wajib, tidak umroh, apa hukumnya menurut Khawarij? Kafir. Kenapa dia bilang kafir? Karena tidak melakukan perbuatan, tidak melakukan perbuatan. Berarti hukumnya kafir. Orang berzina kafir. Paham tidak? Menurut siapa? Khawarij. Kalau kata Asy'ari enggak. Tanya, dia menghalalkan tidak? Oh enggak. Ya udah. Paham tidak? Berarti dia masih mukmin, masih beriman artinya. Paham nggak ini? Ini atau Anda sebut pokok iman. Pokok iman. Kesempurnaan iman. Paham sampai di sini? Fahim tuh? Jadi kalau ditanya iman itu apa artinya? Kita tunggu dulu. Ente mau mana? Mau pokok iman yang kalau nggak ada iman itu dia jadi kafir, atau ente mau sempurnanya iman yang kalau nggak ada nggak kafir? Paham nggak? Tanya dulu. Kalau dia bilang nggak ada, mau pokok iman, oh ini percaya dan tunduk saja. Ini perkataan siapa? Asy'ari, Hambali, kemudian Albani, Syekh Albani juga. Ya, Syekh Albani. Paham tuh? Hah? Iya, Ahlus Sunnah wal Jamaah ini. Paham tuh? Kalau ini iman, perkataan, perbuatan dan kepercayaan, perkataan Khawarij, perkataan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dan pengikutnya. Sebagian. Tapi mereka mengatakan sebagian perbuatan, bukan semua. Sebagian. Paham tuh? Sebagian perbuatan. Makanya mereka, para pengikut Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dituduh Khawarij. Karena nama perbuatan dimasukkan ke dalam iman. Paham gak nih? Nah, dan mereka saling mengkafirkan. Ente kafir, kenapa? Karena ente nggak begini. Ini kafir, kenapa? Karena ada perbuatan di situ. Dia nggak ngelihat hati, nggak ngelihat kepercayaan. Walaupun sekarang ada perubahan. Paham gak nih? Ya. Jelas ya? Kalau yang ini dituduhnya Jahmiyah. Ini dituduh Khawarij yang tadi para pengikut Syekh Muhammad Al-Wahhab. Paham nggak asal muasalnya? Penting paham nih. Paham? Semua paham? Oke, kalau ditanya yang iman yang sempurna atau yang menyelamatkan dari masuk neraka adalah apa? Kepercayaan, perbuatan dan perkataan. Ya, perkataan, perbuatan, kepercayaan. Paham nih? Perkataan siapa ini? Ahlus Sunnah wal Jamaah semuanya bilang begini. Kecuali Abu Hanifah. Abu Hanifah bilang iman perkataan dan kepercayaan saja. Perbuatan nggak masuk ke dalam iman, nggak ada urusan. Pokoknya beda perbuatan. Kenapa? Karena Allah berfirman, alladzina amanu wa amilus solihat. Orang yang beriman dan beramal soleh. Karena pakai wa dalam bahasa Arab dan itu berbeda. Berarti amal soleh dengan iman berbeda, kata Abu Hanifah. Jelas? Misalnya begini, datang ke sekolah Ahmad dan Hasan. Ahmad itu sama nggak sama Hasan? Beda. Paham nggak ya? Jadi karena disebut pakai wa, intinya itu salah satu dalil Abu Hanifah. Tapi kata para ulama, itu perbedaan cuman perkataan apa? Lafzi namanya. Pada asalnya nggak beda, cuman kita nggak usah bahas itu. Jelas tidak? Hah? Enggak, Abu Hanifah tidaknya masukkan perbuatan, enggak di sini, enggak masukin sama dia. Paham nggak? Di sini nggak dimasukin, di sini nggak dimasukin. Kalau kita nggak masukin di sini, masukin di sini. Bedanya paham nggak? Paham ya, Hamzaki? Anda ada pertanyaan boleh?
Pertanyaannya gimana? Kan yang di sebelah kanan kan iman itu kan yang menyelamatkan dari kekekalan masuk neraka. Iya. Dari kalimat tersebut berarti semua masuk neraka dong. Menyelamatkan dari kekekalan. Iya, yang tidak beriman semua masuk neraka. Kekal di neraka, tidak beriman. Nah itu kan di situ kan yang menyelamatkan dari kekekalan di dalam neraka. Berarti masuk neraka nggak kalau yang sebelah kiri kan jelas iman. Oh iya, ini masuk dulu neraka ini. Oh, ini masuk neraka. Iya, masuk neraka ini. Kalau cuman percaya doang sama tunduk percaya, cuman dia nggak beramal, masuk neraka. Nanti akan kita bawa hadisnya. Dikeluarin dari neraka orang yang tidak dikeluarkan dari neraka orang yang tidak pernah beramal sama sekali. Tapi kan di bagian yang khawaris kan sama dengan bagian yang sebelah kiri. Beda. Bedanya apa? Nah, ulangi. Ini Khawarij mengatakan iman itu percaya, berkata, dan berbuat. Iya. Kalau nggak berbuat hukumnya kafir. Kalau yang ini mengatakan iman itu apa? Percaya, berkata, dan berbuat. Kalau nggak berbuat kafir tidak? Nggak kafir. Beda apa nggak? Beda. Ini bilang nggak kafir. Ini namanya kurang iman, tidak sempurna imannya. Paham nggak? Ngerti? Ngerti itu? Jelas. Nanti Anda jelasin lagi Pak di sini. Itu syaratnya Ustaz, yang kurang lebih kayak gitu. Perbuatan ini syarat. Kalau nggak ngikutin atau nggak? Iya kafir. Gitu. Ya. Jadi di sini perbuatan ini satu paket. Percaya, berkata, berbuat. Satu paket. Paham? Nggak dibedain. Kalau kita nggak, paketnya dua. Ini percaya dan tunduk dulu. Yang sepaket. Nggak, ini yang sepaket ini. Percaya, berkata, berbuat. Khawarij. Iya, Kalau yang ini nggak. Kita Asy'ari dan Hambali tidak. Jelas? Imam Ibnu Qudamah lagi bahas ini. Perbuatan dinamakan iman, tidak dinamakan iman. Sama di sini. Iya. Paham? Dinamakan iman di sini. Kenapa? Karena salafus soleh menamakan itu. Kata Imam Bukhari, aku bertemu dengan 1000 ulama, semuanya mengatakan iman itu adalah qaulun wa amal, perkataan dan perbuatan. Dan seterusnya. Di sini masuknya. Paham nggak ini? Tapi kalau yang mengeluarkan nanti kekekalan dari neraka di sini. Jelas tuh? Jelas? Wadah. Jelas ya? Ada yang nggak jelas boleh nanya. Apa? Kalau nggak jelas, Anda ulang lagi. Maksudnya kalau misalnya apa namanya yang dua tadi itu iman apa itu? Yang mana? Yang sebelah kiri. Sebelah kiri. Kesempurnaan. Kesempurnaan iman ini kalau berarti ya kalau nggak ada iman memang kafir, memang nggak ada perbuatan gitu-gitu lah. Gimana? Kafir ya. Gimana? Tadi dijelasin kan? Gimana? Pertanyaan? Coba ulang. Enggak, ulang. Hilang. Subhanallah. Anaknya nggak paham pertanyaan nanti apa. Bukan nggak mau jawab. Yang di sebelah kiri nggak ada perbuatan atau itu nggak kafir. Iya, ini tidak kafir yang ini. Bukan, maksudnya kan tadi dibilang kalau misalnya dua itu tadi ada, berarti kan iman. Iman ini kan yang menunjukkan gitu harus sholat, harus berbaik, harus gini. Kalau nggak ada sama sekali, memang orang kafir kayak gitu. Tidak, kalau menurut Hambali tidak. Orang nggak sholat, orang nggak puasa, orang nggak zakat, menurut Asy'ari tetap muslim selama dia percaya kepada Allah dan pada Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Menurut Asy'ari. Kalau menurut Hambali nanti ada bedanya. Menurut Hambali masalah sholat saja. Kalau nggak sholat berarti kafir. Nanti kita jelaskan, nanti dibacain. Jelas tidak? Khusus sholat, bas. Paham? Kalau amal yang nggak beramal, itu apakah dia nggak masuk neraka? Masuk neraka. Paham tidak? Tapi tidak kekal. Nanti bakal keluar. Nanti tidak kekal selama-lamanya di neraka. Mau dicatat apa enggak? Enggak usah catat nih, kayaknya enggak ada. Mau diapakan? Ini kemarin udah dijelasin sebenarnya. Cuman Anda jelaskan lagi, ulang lagi. Nah, ini seperti pohon. Kemarin ingat nggak pohon? Ini namanya pokok. Pohonnya. Apa? Akarnya. Ini pohon, ini pokok nih. Pokok. Apa? Akar. Ini akar nggak boleh hilang. Kalau si akar hilang nggak beriman ente. Ini yang kita bahas nih. Paham nggak? Apa itu pokoknya? Ini berbeda di sini. Paham nggak? Ini apa namanya? Ininya, batangnya dan buah-buahnya.
Kalau hilang satu di sini hilang, nggak ada zakat. Hilang nggak pokok pohonnya? Nggak hilang. Kalau nih nggak ada lagi, hilang nggak? Nggak ada lagi. Kalau nggak ada semua, tapi ini masih tetap ada, masih hilang nggak pohonnya? Tidak, masih ada akarnya, tidak hilang. Kalau akarnya hilang, berarti nggak ada. Kalau kata Khawarij, begini, pokok, ini kan pohon, ya, ini apa? Misalkan nggak zakat, berarti nggak ada pohonnya. Kata Khawarij, langsung pohonnya nggak ada, hilang pohonnya. Ini nggak zakat doang, hilang pohon. Paham tidak? Kalau kita bilang dia dosa besar, kalau nggak zakat, paham tuh? Wadah. Baik. Jadi paham nih perkataan Ibnu Qudamah maksudnya di sini. Baik. Faja'ala ibadatallahi ta'ala wa ikhlasal qalbi wa iqamas salah wa ita'az zakah kullahu minad din. Allah menjadikan ya bahwasannya keikhlasan hati, kemudian ibadah kepada Allah, mendirikan salat, membayar zakat, semuanya termasuk dari agama. Masuk dari iman. Jadi disebut iman. Semua perbuatan disebut iman. Nih, belah sini ya. Disebut iman, kita mengatakan itu iman. Jelas tidak? Tapi itu buah iman, bukan pokok. Kesempurnaan iman, bukan pokok. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-imanu bid'un wa sab'una syu'bah. Iman itu ada 70-an cabang. A'laha syahadatu an la ilaha illallah wa adnaha imatatul adza 'anit tariq. Yang paling tinggi adalah berkata la ilaha illallah. Berarti iman perkataan. Kemudian dan paling rendah mengangkat gangguan dari jalan. Jadi ada paku ente angkat, berarti ente beriman. Jelas tidak? Nah, pertanyaannya, kalau ente nggak angkat tuh paku, ente lihat, ente bisa angkat, ente beriman tidak? Kafir tidak? Nah, kalau kata Khawarij kafir. Kenapa? Ada perbuatan. Nabi bilang itu kan iman. Perbuatan itu Nabi sebut iman, cabang iman. Ente kafir kata Khawarij. Paham nggak sampai sini? Kata Ibnu Qudamah dan Ahlus Sunnah dan Hambali dan Asy'ari tidak kafir. Itu yang hilang kesempurnaan, ente kurang sempurna, imannya kurang. Jelas tidak? Paham tidak? Baik. Kemudian faja'alal qawla wal 'amala minal iman, maka Allah menjadikan perkataan dan perbuatan termasuk dari iman. Jelas? Sini. Jadi kita katakan perbuatan termasuk iman tidak? Termasuk iman. Jelas? Perbuatan termasuk iman, tapi di sini bukan di situ. Jelas nggak ini? Ini penting, kalau nanti nggak paham nanti nggak ngerti. Thayyib. Nah, bisa dihapus nih. Kan tadi iman ini ya, kita pegang ini ya. Paham nggak nih? Ya. Dihapus ya. Mudah-mudahan nggak lupa, ntar lupa. Sekarang iman tadi pokok ya, kita bicara pokok yang sebelah sini tadi. Jelas? Pokok itu artinya apa? Kalau nggak ada kafir, ya. Kata Asy'ari Hambali apa? Kata Asy'ari apa? Percaya dan patuh. Hambali? Percaya dan patuh. Perbuatan masuk nggak? Tidak. Cuma ada beda antara Asy'ari dan Hambali. Kalau Hambali bilang salat termasuk, kan salat perbuatan. Iya, salat, tapi dengan syaratnya. Kalau kata Asy'ari enggak, semua enggak, kecuali syirik. Kecuali syirik. Syirik doang. Selain itu tidak. Paham tidak? Kecuali tidak. Paham nggak ini bedanya? Kalau kata Hambali, perbuatan yang mengeluarkan pelakunya dari iman adalah sholat. Kalau nggak dilakukan sama sekali maksudnya. Dengan dua syarat. Syarat pertama adalah pertama dia udah dipanggil imam. Maksudnya imam pemerintah. Kalau pemerintah Islam dipanggil dulu sini. Sholat sekarang. Dia nggak sholat sampai keluar waktu baru di sini disebut ini masuk kemari. Imannya tidak disebut mukmin lagi.
Jadi bukan sekedar ninggalin sholat langsung disebut kafir, tidak. Paham tidak ini? Dipanggil dulu, ketika sudah dipanggil, disuruh kerjain, nggak mau ngerjain sampai keluar waktu, baru di situ divonis kafir. Menurut Hambali saja, tidak menurut Asy'ari. Kalau Asy'ari bilang enggak, selama dia mengatakan sholat wajib. Kalau dia sudah mengatakan sholat itu tidak wajib, boleh ditinggalkan, nah baru kafir menurut seluruh ulama. Ini ada orang malas, nggak mau sholat, bukan mengatakan sholat itu nggak wajib, sholat wajib tapi aneh malas, aneh nggak mau sholat. Kata Hambali, dipanggil imam, sini, ente sholat, wajib ente sholat. Muslim kan? Muslim. Percaya sholat? Percaya. Sholat? Aneh malas. Ditungguin, sholat. Waktu zuhur misalkan, jam 12 sampai jam 3 misalkan. Tungguin jam 12 nggak sholat, jam 1 nggak sholat, jam 3 masih nggak sholat, masuk asar, baru di situ dia kafir dan nanti akan dihukum. Jelas tidak? Itu menurut Hambali. Berarti harus diverifikasi dulu, Ustaz. Iya. Bisa langsung. Tidak boleh langsung. Hah? Atau melihat saja, nggak usah dikasih tahu. Nggak bisa. Nggak bisa. Perlu di. Iya, menurut Hambali seperti itu. Jelas tidak? Wadih. Taib. Jadi itu bedanya sedikit. Ini pokok. Jadi kalau Anda bilang pokok, artinya lawannya apa? Kafir. Taib. Sami'tu Ahmad bin Hanbal yaqul. Nah, dari Imam Ahmad ya. Imam Ahmad mengatakan wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum. Allah tidak akan menyia-nyiakan iman kalian. Iman di sini maksudnya salat. Maksudnya gimana? Dulu para sahabat salatnya ngadep kemana? Menghadap Baitul Maqdis. Kemudian disuruh pindah ke Baitul Haram, di mana? Di Mekah. Sahabat nanya, lu kan aneh sholat dulu gimana? Aneh udah terlanjur sholat kemarin ke Baitul Maqdis, ke Palestina. Kata Allah, Allah tidak akan menyia-nyiakan iman kalian. Apa maksudnya? Sholat. Kata Imam Ahmad berarti masuk, karena sholat itu termasuk bagian dari iman. Itu dalil Imam Ahmad ibnu Hanbal. Jelas? Fahimtum? Wa qala ta'ala fazadathum imana. Nah, sebelum fazadathum imana, iman bertambah berkurang, nih waktunya udah mepet nih. Tadi kita katakan ada khawarij. Ada al-khawarij. Iman itu apa kata khawarij? Perkataan, perbuatan dan perbuatan dan kepercayaan. Kata khawarij. Kalau nggak ada itu kafir. Paham tidak? Kata siapa? Khawarij. Lawannya khawarij namanya murji'ah. Al-murji'ah itu bilang, ente percaya aja. Percaya aja cukup. Nggak usah beramal, maksiat aja udah nggak apa-apa. Selama ente beriman, percaya, ente mabuk, ente berzina, ente maling, ente tidak akan masuk neraka, sorga, karena beriman. Kalau kata khawarij, ente mau percaya, enggak percaya, ente mabuk, ente ini neraka kekal selama-lamanya. Fahim tuh? Bedanya, lawannya. Karena ini dia mengatakan iman itu percaya saja, percaya. Kalau ente udah percaya, iman ente sama kayak Abu Bakar, kayak Umar, kan sama-sama beriman. Kata dia, ini orang sesat, kelompok sesat, jelas tidak? Karena dia mengatakan iman percaya saja, maka Asy'ari dan Hambali tadi dituduh murji'ah. Dituduh murji'ah. Karena mengatakan iman percaya saja. Padahal beda. Bukan begitu. Paham tidak? Kalau dia mengatakan apa? La tanfa' ma'al kufri iman. Ini benar. Tidak manfaat dengan kekafiran iman. Orang kafir bantu orang, ngasih makan anak yatim, manfaatnya nanti enggak manfaat. Ini benar. Tapi ada tambahannya, wala tadurru ma'al imani maksiyah. Dan tidak dirugikan dengan iman maksiat. Jadi kalau ente maksiat nggak ada masalah. Dia mengkiaskan kali dengan ini. Salah. Kalau kata Asy'ari dan Hambali, iman percaya betul, percaya dan patuh. Tapi kalau ente nggak berbuat,
Rugi nggak ente? Bahaya, masuk neraka, kekal. Oh, paham nggak? Paham tuh? Bahaya. Dan iman kita nggak sama kayak Abu Bakar Umar, ngaco. Ya, paham tuh? Ini kata Murji'ah begini. Kalau kata Khawarij enggak. Jadi lawannya. Jelas? Nah makanya nanti Asy'ari dituduh Murji'ah. Murji'ah nanti kalau dengar Murji'ah, Jahmiyah, paham tuh? Dari mana asalnya? Paham tuh? Baik. Bisa dihapus? Ini paham nggak? Harus dipaham nanti. Hah? Sekarang kita ini tema malam ini sekarang, yaitu perkataan Ibnu Qudamah. Wa qala ta'ala fazadathum imana wa qala liyazdadu imanan. Untuk bertambah iman mereka. Allah menurunkan ayat untuk menambahkan iman mereka. Liyazdadu imanan, agar iman mereka bertambah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakhruju minan nar man qala la ilaha illallah wa fi qalbihi mithqalu burratin aw khardalatin aw dzarratin minal iman faja'alahu mutafadila. Kemudian Allah Rasulullah SAW bersabda, keluar dari neraka siapa yang mengatakan la ilaha illallah dan di dalam hatinya ada sebutir gandum dari iman, ya, atau khardala atau dzarrah minal iman. Dzarrah itu semut yang kecil atau atom, pokoknya paling kecil, bagian terkecil dari iman. Selama ada, maka dia beriman, keluar dari neraka. Paham nggak? Ini dalilnya tadi. Di antara dalil yang mengeluarkan dari neraka. Di antara dalilnya juga sebentar. Di antara dalil daripada iman bahwa orang yang beriman itu dikeluarkan dari neraka adalah perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah hadis. Nah, ada Abu Dzar, hadis Abu Dzar. Aku datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah bersabda, "Ma min 'abdin qala la ilaha illallah." Tidak ada seorang hamba mengatakan la ilaha illallah. Tsumma mata 'ala dzalik. Kemudian meninggal dalam keadaan dia bersaksi bahwasannya tidak ada Tuhan kecuali Allah, illa dakhalal jannah, kecuali dia masuk surga. Nabi bilang apa? Berkata, "Qultu wa in zana wa in saraq." Walaupun dia berzina dan mencuri, qala wa in zana wa in saraq. Kata Nabi apa? Ya, walaupun berzina dan mencuri. Qala wa in zana wa in saraq. Nanya lagi dia, kaget. Apa walaupun berzina, walaupun mencuri? Iya. Qala Nabi SAW, wa in zana wa in saraq. Qultu wa in zana wa in saraq. Qala wa in zana wa in saraq ala raghmi anfi Abi Dzar. Paham nggak? Tetap masuk surga walaupun dia berzina, walaupun dia mencuri, walaupun Abu Dzar nggak setuju. Hah? Kata Nabi. Akhirnya Abu Dzar itu kalau lagi riwayatkan riwayat ini, beliau mengatakan wa in zana wa in saraq wa in raghima anfu Abu Dzar, walaupun Abu Dzar nggak setuju. Ditambahkan. Ini riwayat Imam Bukhari, Muslim. Jadi hadis sahih. Paham tuh? Dan ada hadis lain yang mengeluarkan dari neraka. Hadis yang menyuruh, yang menjelaskan keluar dari neraka. Hadisnya panjang sekali di sini ya. Ada hadis yang mengatakan, pokoknya intinya hadis panjang nih, hadisnya panjang. Nah, ringkas-ringkas ya. Yaqul, Allah berfirman, ya akhriju man kana fi qalbihi mithqalu dinarin minal iman. Keluarin semua yang di dalam hatinya ada sedikit seperti dinar, 1 dinar dari iman. Fa yukhrijuna khalqan katsiran. Kemudian para malaikat mengeluarkan banyak, orang banyak dikeluarin dari neraka yang ada sedinar imannya. Tsumma yaqulun rabbana, udah keluar semua.
udah nggak ada lagi yang dinar. Kata Allah bilang apa? Akhriju man kana fi qalbihi waznu nisfi dinar, yang setengah dinar, keluarin semua dari neraka. Fayukhrijuna khalqan katsiran. Kemudian thumma yaqulun rabbana lam nadhar fiha mimman amartana hatta yaqul akhriju man kana fi qalbi mithqalu dzarrah fayukhrijuna khalqan katsiran. Kemudian sampai Allah bilang keluarkan yang ada mithqalu dzarrah, seatom. Nah itu pokok iman tadi. Yang ada tuh iman, dia percaya kepada Allah, keluarin dari neraka. Nah, kemudian setelah itu kata malaikat, ya Allah udah kami keluarin. Di neraka udah nggak ada orang yang ada baiknya, udah nggak ada. Semuanya brengsek semua nih kurang lebih. Falam yabqa finnar ahadun fihi khair. Thumma yaqulullah. Kemudian Allah berkata, syafa'atil malaika, malaikat sudah memberi syafaat, wa syafa'atil anbiya, dan para nabi sudah memberi syafaat, wa syafa'al mu'minun, dan orang beriman telah memberi manfaat, wa baqiya arhamur rahimin, maka tinggal siapa? Yang paling, zat yang paling mengasihi, Allah subhanahu wa ta'ala. Faqala fayaqbidu qabdatan minan nar. Kemudian au qala qabdatain nasan min lam ya'malu lillahi khairan qat. Kemudian dikeluarkan dari api neraka orang yang tidak pernah beramal apapun sama sekali, dikeluarin dari neraka. Qad ihturiqu hatta saru himama. Kemudian ila akhiril kalam. Jadi di sini ada perkataan bahwa tidak pernah beramal. Jelas sudah yang tadi itu kita jelasin. Itu dalil daripada, itu hadis sahih Bukhari Muslim. Jelas? Jelas tuh malah nggak jelas. Baik. Sekarang masalah iman bertambah atau berkurang. Bertambah, berkurang tidak iman? Bertambah, berkurang tidak? Iya. Ya. Kalau bertambah, berkurang, Anda percaya nggak sama Allah? Percaya tidak? Berarti kalau berkurang, kepercayaannya berkurang dong. Kalau berkurang, percayaan berkurang berarti apa? Ragu? Berarti ragu-ragu, berarti beriman tidak? Iman bertambah berkurang tidak? Bertambah berkurang berarti ragu-ragu? Dalam hati nggak berkurang. Ada perbuatannya tidak dilakukan. Enggak, misalnya gini, ada orang, Nabi ini Nabi bukan nih Nabi Muhammad ya. Beriman tidak dia? Ragu-ragu terhadap Nabi Muhammad? Tidak. Jadi kalau ditanya iman bertambah berkurang tidak? Jawabannya tidak dan iya. Iman bertambah berkurang tidak? Iman bertambah dan berkurang atau tidak? Atau tidak? Terbagi menjadi dua lagi. Tadi kan definisi terbagi dua, sekarang sama. Ente ngomongin yang mana? Kalau ditanya iman bertambah dan berkurang, ya, pertanyaan dia dulu. ente ngomongin yang mana dulu? Tanya dulu, jangan bilang iya dulu. Iya, makanya mau yang mana? Mau yang mana dulu? Mau yang iya, mau yang enggak? Ada yang pokok iman, tadi yang tadi kayak kita jawab bagi kan di sini, pokok iman. Ada di atas pokok. Pokok iman kalau berkurang, ragu. Allah ada nggak? Wallah, ana hari ini lagi berkurang. Allah lagi nggak ada nih kayaknya. Lagi adanya cuma 20%. Ana lagi ragu-ragu. Ente kafir. Orang yang ragu-ragu terhadap Allah, terhadap Al-Quran, terhadap hadis Nabi, kafir. Paham gak ini? Pokok iman. Tapi kalau di atas pokok, imannya, dia percaya nggak mau? Percaya. Percaya mati nggak? Percaya mati. Kita semua, ada nggak manusia atau antum yang hadir di sini tidak percaya bakal mati? Angkat tangan. Percaya nggak mati? Tapi kita tahu kita bakal mati. Cuman perbuatan kita kadang-kadang lupa sama mati. Betul tidak? Sama seperti itu. Yakin mati, yakin udah nggak ada keraguan di situ. Cuma perbuatan luar biasa. Lupa, sering lupa. Paham nggak ini? Nah, ketika lagi ingat mati, dari sini maksudnya. Jelas, iman tuh anak-anak kasih contoh begitu.
Jadi ada pokok iman. Jadi kalau ditanya iman bertambah berkurang atau tidak? Iman tidak berkurang dan tidak bertambah. Iya, bertambah dan tidak kurang dalam pokoknya. Dalam pokoknya. Pokok namanya asalnya, pokoknya. Apa itu? Rukun iman. Iman kepada Allah, kepada malaikat, kepada hari akhir. Misalnya ada orang beriman pada Nabi, ana hari ini lagi beriman sama 24 Nabi. Kenapa? Lagi kurang imanannya. Kebetulan nama Nabi Musa kurang iman. Kafir tidak? Kafir. Kan iman bertambah berkurang. Iya, di sini nggak bisa. Di sini iya. Paham tuh? Ini berkurang. Di sini maksudnya di atas pokok apa? Sudah di atas bertambah dengan apa? Kesempurnaan. Iman bertambah dan berkurang dalam kesempurnaannya. Dengan ketaatan bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan kemaksiatan. Fahim tuh? Jelas apa enggak? Jelas. Baik. Ini perkataan siapa? Apa kita ngarang-ngarang begini? Tidak. Kita nggak ngarang-ngarang. Ini perkataan dari para salafus soleh. Banyak perkataan dari para ulama. Jelas? Di antaranya adalah Imam Muhammad ibn Nasr al-Marwazi. Ini ulama lahir tahun 202 Hijriyah. Masih salaf. Jelas tidak? Beliau mengatakan di dalam kitab Ta'zimu Qadris Salah, innal lil imani aslun man naqasa anhu mithqalu dzarrah zala anhu ismul iman. Ism iman itu ada pokoknya. Barang siapa yang kurang dari pokok itu, maka hilang, imannya hilang. Yang ini jelasin. Fahim tuh? Baik. Kemudian waman lam yanqus minhu lam yazul anhu ismul iman. Kalau tidak kurang dari ini, sampingnya dia tidak hilang imannya. Misalnya ana hari ini kurang ketaatan. Jadi kan keyakinan kita agak kurang kan? Apakah langsung kafir? Tidak. Jelas tidak? Baik. Kemudian walakin yazdadu ba'dahu imanan ila imanihi, ya bitta'ah, dia tambah imannya dengan ketaatan. Fa inna qasatiz ziyadatu allati ba'dal asal lam yanqusil asal alladhi huwa iqrarun billah. Nah, kalau yang kurang itu adalah di atas pokok, maka tidak hilang nama keimanannya. Dia tetap mukmin. Jelas tidak? Apa itu pokok? Apa yang dimaksud dengan pokok? Jadi tadi kita bahas pokok iman apa? Kata Imam Muhammad bin Nasr, apa? Al-asal alladhi huwa iqrarun, percaya bi anna Allaha huwal haq wa ma qalahu sidq. Percaya dengan Allah bahwa Allah itu hak dan yang Allah katakan adalah benar. Jadi semua yang dalam Quran benar. Dan Allah itu hak, itu pokok. Ada yang ragu-ragu terhadap sebagian ayat Quran? Kafir. Jelas tidak? Ya. Jadi pokoknya itu adalah li'anna naqsa min dzalika syakkun fillah ahaqqun huwa amla. Karena kalau orang itu ragu-ragu dalam hal itu, kurang di situ, berarti dia ragu-ragu pada Allah. Allah itu benar enggak? Jelas tidak? Wa fi qaulillah asidqun huwa am kadzib, dan dalam ayat-ayat Allah apakah itu benar atau tidak? Paham enggak? Wa hadza kufrun, dan ini kafir. Jelas? Jadi kalau orang ragu terhadap Allah, ragu terhadap ayat Allah, berarti kafir tidak? Kafir. Wa naqas, kemudian wadzalika kanakhlatin qaimatin. Ini seperti pohon korma yang punya, tadi yang dijelaskan, pohon yang punya dahan-dahan. Dzat aghsanin wa waraq. Fa kullama quti'a minha ghusnun lam yazul anha ismus syajarah. Jadi kalau ada pohon dahannya dipotong, hilang nggak pohonnya? Tidak, seperti yang tadi Anda jelaskan. Wa kanat dunama kanat alaihi minal kamal. Tapi sempurna nggak tuh pohon kalau dipotong?
nggak sempurna. Pohon dipotong-potongin terus, akhirnya habis nggak? Lama-lama habis, nggak ada ini jelek kan? Jadi gundul. Jadi katanya nanti tidak sempurna pohon tersebut. Min ghairi an yanqaliba ismuha, tidak, tapi tetap dia pohon namanya. Jelas? Illa annaha syajaratun naqisah, tapi dia adalah pohon yang kurang. Min aghsaniha, kurang dari dahan-dahannya. Wa ghairuha minan nahal min ashkaliha akmal minha litamamiha bisa'afiha. Dan pohon yang lainnya lebih sempurna karena tetap ada. Jelas tidak? Itu adalah salah satu perkataan ulama tentang masalah iman tersebut. Kemudian mengatakan ana beriman insya Allah, boleh nggak? Hah? Nah, iman boleh nggak? Saya orang beriman. Nah, ini dalam mazhab Hambali harus bilang insya Allah, harus. Jelas tidak? Dalam mazhab Hambali harus bilang insya Allah. Kalau kita, karena apa? Karena iman kita ini kan nggak tahu apa sempurnanya atau bagusnya, itu kan Allah yang tahu. Jadi kita bilang insya Allah. Kita nggak tahu, nggak sesuai dengan apa yang Allah mau, begitu kan? Ada seperti hadis larangan, boleh nggak bilang saya puasa Ramadan? Nggak boleh. Ada hadis yang mengatakan, kita mengatakan nggak boleh bilang sumtu Ramadan begitu. Aku puasa Ramadan, bilangnya sumtu Ramadan insya Allah. Harus ada insya Allahnya, karena kita puasa ada kurang-kurangnya. Itu maksudnya di situ. Jelas tidak? Ini ada sedikit dibahas di dalam kitab. Jadi anak kurang lebih seperti ini. Mudah-mudahan paham. Hah? Waktunya habis, Mas? Ya, Ustaz Imam. Habis waktunya? Ah, udah, baik. Kita cukupkan sampai di sini. Kalau perkataan ulama sebenarnya banyak. Mau bacain cuman waktunya udah kelewatan. Ya udah banyak. Intinya banyak perkataan ulama seperti ini. Dan kita tahu juga bahwa banyak ulama yang mengatakan iman itu perkataan dan perbuatan. Bukan kita nggak tahu, cuman kalau kita bahas terus nggak beres-beres nanti. Ya, banyak perkataan seperti itu. Tapi kita bagi dua, itu kita ringkas. Jelas? Jadi banyak perkataan para ulama yang tidak kita bawakan bukan karena kita tidak mau bawa, tapi karena meringkas waktu. Tadi hanya mewakili saja sedikit perkataan salah seorang ulama. Ada lagi Ibnu Mandah yang menjelaskan sama, bahwa iman itu ada pokok dan ada cabang dan seterusnya. Nah, ini yang kita jelaskan, mudah-mudahan paham. Dari sini banyak orang dituduh murji'ah. Murji'ah yang tadi itu, ya. Makanya di ISIS itu ngebom saudaranya, sama masih pemikirannya sama, dibom, dituduh murji'ah, dibom, tuduh murji'ah, dibom. Jelas tidak? Kenapa? Ini masalahnya. Jadi ini pelajaran penting sekali. Ya, kalau kita nggak ngerti, berbahaya. Bisa salah dalam bertindak dan berpikir. Begitu. Dan banyak orang nggak paham ini. Dia mencampur adukan. Jadi kalau campur adukan, bahaya tidak? Bahaya. Jadi dia mengatakan, oh perbuatan, nanti masuk ke dalam khawarij, bisa-bisa pemahamannya. Pemahaman khawarij. Karena khawarij mengatakan iman tadi adalah perbuatan dan juga perkataan dan kepercayaan. Jelas? Taib. Sampai di sini, subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.